Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat Binuang Channel. Pada kesempatan ini kami akan mencoba berbagi tentang cara membuat tabel pada Microsoft Excel bagi pemula. Kembali kami sampaikan bahwa kami di sini bukan ahlinya, tapi belajar secara otodidak. Oke, sahabat Binuang Channel, seperti janji kami sebelumnya, bahwa kita akan membuat tabel seperti ini. Nah, mula-mula yang kita lakukan adalah membuka file Excel seperti yang telah kita sampaikan di video sebelumnya. Kita buka file Excel, kemudian pada bagian sheet ini kita akan membuat tabel seperti contoh yang ini. Namun sebelumnya file ini kita simpan. Klik tombol yang di atas ini, kemudian kita simpan. Kita klik save, lalu kita simpan di bagian download ini. Untuk sahabat, usahakan jangan menyimpan di bagian ini, tapi di bagian D atau selain dari bagian C ini. Oke, sahabat Binuang Channel, di sini kita buat file name-nya adalah tabel. Kemudian kita cari tombol save. Nah, untuk save ini kita biarkan saja. Ini kita save. Kita tekan tombol save. Nah, file ini sudah bernama yaitu tabel, dan kita mulai membuat tabel seperti contoh. Nah, sahabat Binuang Channel, untuk judul-judulnya ini kami kopikan dulu supaya tidak lama. Nah, sahabat Binuang Channel, pertama kita bikin judulnya tabel seperti ini. Ini dibuat di bagian kolom A, baris ke-1 kita bikin judul yang pertama, baris kedua judul yang kedua, baris ketiga judul yang ketiga. Jadi supaya memudahkan, ini kami sebut ini dengan kolom. Ini adalah kolom dari A, B, C, D dan seterusnya, itu kolom-kolom. Kemudian ini ada baris 1 sampai seterusnya. Setelah judulnya kita bikin, lalu kita ketik juga judul dari tabel, bagian kepala dari tabel. Contohnya nomor, nama siswa, NIS, mata pelajaran, itu kita bikin satu baris. Begitu juga dengan judul, rata-rata, ranking. Selanjutnya sahabat Binuang Channel, di bawah mata pelajaran ini kita bikin mata pelajarannya, yaitu di bawah atau di bagian baris ke-6, sejajar dengan nama mata pelajaran ini, yaitu di kolom D itu kita ketikkan mulai nama mata pelajarannya. Kemudian kita ketik, lalu kita enter. Jadi setelah mengetik ini, sahabat Binuang Channel, tabel
tabel nilai ujian tengah semester, lalu kita enter. Begitu juga dengan setelah mengetik sekolah dasar, itu kita enter. Begitu juga dengan setelah kita mengetik kelas. Membuat nomor juga kita enter. Nama siswa, setelah kita ketik nama siswa lalu kita enter. Begitu juga di bagian NIS ini. Ini kita perlu diperhatikan sahabat ya. Bagian nomor, nama, dan NIS mata pelajaran itu kita bikin di kolom masing-masing. Jangan disatukan nomor dengan nama siswa ini disatukan dengan nomor ini. Jangan. Itu kita pisahkan kolomnya. Jadi yang nomor ini berada di kolom A, nama siswa di kolom B, NIS di kolom C, mata pelajaran di kolom D. Kemudian nama mata pelajarannya itu kita taruh atau ketik di bagian kolom D, baris ke-6. Ini bisa juga dilihat di sini D6, D6. Di situ kita ketikkan, kemudian di enter sampai kita mengetik kepala dari tabel ini sampai selesai. Oke, sahabat Binian Channel, jika sudah memahami, kita lanjutkan. Lalu di bagian A7 baris ke-7 itu kita ketikkan nomor, kita isi nomor, kemudian nama kita isi. Jangan lupa setelah mengetik ini itu kita tekan enter pada keyboard. Begitu juga dengan NIS ini kita contohkan saja 0001 0002. Ini sebagai contoh aja sahabat ya. Kemudian ini bagian nomor ini bisa kita urutkan 1, 2. Nah, untuk secara otomatisnya kita sampai ke bawah, kita blok ini namanya memblok ya sahabat ya. Kita klik di bagian 7 ini, A7 ini, kemudian kita tekan mouse-nya itu kita tarik ke bawah, atau kita tempatkan posisi mouse-nya ini di A7, kemudian kita tekan shift di keyboard, kemudian kita gerakkan panah ke bawah yang ada di keyboard. Nah, setelah seperti ini namanya di blok ya sahabat ya. Setelah kita memblok seperti ini, lalu kita geser mouse-nya ke pinggir sebelah bawah, akan terlihat tanda panah tanda tambah hitam. Lalu kita klik bagian kiri mouse, yang klik yang kiri ini, itu kita tahan. Setelah kita klik tahan, kemudian sambil ditahan itu kita tarik ke bawah mouse-nya, kita geserkan mouse-nya ke bawah sampai yang nomor nama yang di bawah ini, lalu kita lepaskan. Nah, seperti itu kita memberi nomornya. Selanjutnya kita isilah data-data ini sesuai dengan data yang kita punya. Ini untuk ini yang bagian-bagian pakai rumus ini kita hapus dulu. Nah, ini setelah selesai semuanya yang kita ketik seperti ini, nilai-nilai ini sudah selesai. Kita tentunya merapikan tabel-tabel ini. Kita lihat contohnya seperti ini. Itu kita beri dulu garis. Bagaimana cara memberi garisnya? Pertama kita blok dulu bagian yang akan kita beri garis. Nah, kita lihat contohnya ini di nomor ini, di bagian nomor angka 5 di bagian atas ini kan ada garis sekelilingnya, kemudian garis di dalam-dalamnya. Nah, itu kita bikin caranya, kita blok
Nah, kita letakkan posisi kursornya ini di bagian A5, lalu kita klik mouse bagian kiri, kita tahan, lalu kita geser sampai bagian terbawah yang akan kita beri garis, lalu kita lepaskan. Nah, ini udah kita lepaskan, dia akan terblok seperti ini. Maka garis-garis ini akan terisi di bagian blok ini. Selanjutnya apalagi yang kita lakukan? Kita melakukan klik kanan pada mouse. Nah, seperti ini. Kita klik kanan pada mouse. Kemudian kita pilih bagian format cell. Lalu kita klik. Nah, akan muncul layar seperti ini. Kita selanjutnya memilih bagian tab border. Nah, ini yang akan kita jadikan untuk membuat garis pada tabel ini. Selanjutnya kita pilih yang bagian ini. Berarti ini garis di luar sekelilingnya. Kemudian ini garis-garis yang ada di dalam. Kita contohkan dulu, kita tekan yang seperti ini. Apa hasilnya? Nah, dia akan muncul garis seperti ini. Jadi ukuran garis kita pilih di sini. Model mana yang kita ingini? Seperti ini kah? Yang besar seperti ini kah? Atau yang tipis seperti ini? Lalu kita klik ini, tombol ini, outline ini. Kita pilih garisnya, model garisnya, lalu kita klik tombol outline. Kemudian kalau ingin mewarnai, kita pilih warnanya di sini, warna garisnya. Tapi untuk sekarang kita cukup menggunakan warna otomatis yang hitam ini. Nah, kita coba dulu sahabat, kita cuma klik yang ini dulu. Lalu kita pilih tombol OK. Coba kita lihat hasilnya. Kita klik sembarang tempat di sini. Nah, yang tergaris itu hanya di bagian luarnya. Kalau kita menekan tombol yang seperti tadi. Kita ulangi bloknya sahabat Binuang Channel. Kita klik kanan. Kemudian kita pilih format cell. Nah, tadi kita sudah klik yang ini saja. Hasilnya tergaris bagian luarnya. Jadi untuk sekaligus mengisi semuanya, itu kita klik yang bagian inside ini. Kita coba kliknya, maka akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik tombol OK. Nah, hasilnya dia akan bergaris di luar dan di dalam blok yang telah kita lakukan tadi. Selanjutnya pekerjaan kita adalah merapikan dari tabel ini. Ini masih centang perenang. Ini kita rapikan. Caranya kita menggeser ini supaya berada di tengah-tengah tabel. Pinggirnya di kolom A, paling ujung adalah kolom L. Nah, ini kita blok. Cara membloknya seperti tadi, kita klik di sini, kemudian kita tahan, lalu kita geser mouse kita ke kanan. Nah, seperti ini. Berada di A1. Selanjutnya yang kita lakukan adalah ini. Tekan tombol merge dan center. Nah, jadi artinya kita melangkaui kolom-kolom ini, letaknya di tengah. Kita coba kliknya. Nah, hasilnya dia akan bergerak. Nah, di sini tidak ada lagi pembatas seperti ini. Kalau yang kita klik tidak pakai merge ini, dia hanya berada di posisi di bagian A saja. Sementara dengan klik merge ini, setelah kita melakukan blok KL, maka tulisan ini bergerak di tengah-tengah tabel. Oke, kita contohkan kliknya yang lain.
Contohnya kita klik di sini, lalu kita gerakkan sampai ke ujung G ini. Lalu kita klik merge. Nah, hasilnya hanya bergerak ke di tengah-tengah antara A sampai G. Jadi untuk supaya dia sampai ke sini, kita harus membloknya sampai L ini. Nah, cara menghilangkannya gimana? Kita klik tombol ini lagi. Tombol tidak aktif lagi, maka dia akan bergerak seperti biasa. Ini kita ulangi lagi, kita geser, lalu kita klik merge dan center. Hasilnya seperti ini. Yang ini pun kita bikin sama dengan di atas, supaya jangan memblok-blok terlalu lama. Itu kita tekan saja ini format pointer. Nah, ini kita klik ini, maka akan ada garis putus-putus seperti ini sedang aktif. Lalu kita klik di bagian di mana tulisannya diketik. Ini kita ketik tadi di kolom A2. Kita klik di sini. Nah, dia akan secara otomatis dia bergerak sama dengan bagian yang di atas ini. Nah, untuk yang bagian bawah bagaimana pula caranya? Sama seperti yang di atas. Kita klik format pointer. Lalu kita klik di A3 ini. Bagaimana kalau kita klik di B3? Kita coba. Nah, hasilnya dia akan seperti ini. Ini tidak bergerak karena tulisannya itu berada di A3. Dia tidak berada di B3 gitu. Dan ini pun dia akan lebih memanjang ke sini lagi. Karena ukurannya sama dengan yang di atas. Jadi dia bergeser ke kolom sebelahnya. Oke, kita unduh dulu supaya hilang yang tadi. Kita ulang lagi supaya dia ini bisa ke tengah. Kita blok yang di atas ini. Kita posisikan kursor kita di bagian atas ini, bagian ini. Kemudian kita klik format cell. Kemudian di bagian A3 ini kita klik di sana. Maka otomatis format yang ada di atas ini akan sama dengan format yang di bawah. Selanjutnya yang lain sahabat Binoan Channel, kita lakukan sama seperti tadi. Kita memposisikannya itu berada di tengah-tengah baris ke-5 dan ke-6 untuk nomor ini. Makanya caranya adalah kita istilahnya melompat pagar dia ke 6 ini. Ini kan pakai penghalang, penghambat antara 5 dan 6. Jadi kita lompat pagar, kita klik di nomor ini. Kita tahan, kemudian geser mouse kita ke bawah. Kita blok seperti ini. Lalu kita klik merge dan center. Nah, hasilnya seperti ini. Dia sekarang ini masih belum di tengah-tengah antara 5 dan 6. Bagaimana cara mengketengahkannya? Itu bisa kita klik bagian ini. Midley Elect. Yang ini. Kita coba. Nah, dia akan bergerak sendirinya. Kemudian kita coba ini. Dia akan ke atas lagi. Nah, kalau ini yang kita klik, maka dia akan ke bawah. Kalau ini yang kita klik, maka dia akan berada di tengah-tengah. Nah, kalau ini coba kita klik. Nah, huruf akan berubah seperti ini posisinya. Kemudian ini yang kita coba. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, sahabat Binoan Channel. Jadi untuk menghilangkan ini lagi, kita klik aja ini, dia akan muncul kembali ke awal. Oke, sahabat Binoan Channel, selanjutnya kita rapikan juga yang lain-lainnya. Nah, ini kebetulan sama dia antara baris ke-5 dan ke-6. Kita ini aja kita tekan lagi format pointer. Nah, kita klik aja sana. Nah, ini juga sama. Sama dia. Kemudian ini juga kita ketengahkan ke sini di antara D dan I. Kita klik merge dan center. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian bagaimana mengetengahkan yang ada di dalam kolom? Ini kan di pinggir nih, pinggir kolom dia berada. Ini juga. Jadi caranya adalah kita klik yang ini.
center ini, supaya ini kan juga mau diketengahkan ini semuanya. Yang ini kita ketengahkan semua, kita blok dulu. Jadi pekerjaannya sama, lalu kita blok supaya cepat selesainya. Lalu kita klik yang center ini. Nah, hasilnya akan ke tengah semuanya. Kalau ini kita klik, nah maka berada di posisinya sebelah kanan. Kalau ini yang kita klik, maka posisinya kembali seperti tadi. Nah, ini kita klik. Oke, sahabat Binuang Channel, ini terlihat masih belum sesuai keinginan kita. Ini kita perkecil. Caranya memperkecil dan perbesar kolom ini bagaimana? Caranya gini. Mana yang akan kolomnya akan kita besar kecilkan. Kita klik di sini. Di tentang ini, bukan di sininya, tapi di bagian atas ini. Nah, dia akan terblok sampai ke bawah. Selanjutnya kita dekatkan kursor ke samping ini. Kita dekatkan kursor, kita perjelas kecil, perbesar dulu. Nah, di sini akan terlihat waktu kita meletakkan kursor di samping kanan dari kolom ini, dia akan terlihat ada tanda tambah, kemudian panahnya kiri kanan. Nah, untuk memperkecilnya kita klik mouse kita tahan, lalu kita geser ke kiri. Nah, dia akan mengecil. Nah, yang B ini harusnya agak besar ini, supaya jangan terhimpit tulisannya. Kita perbesar pula ini. Kita klik di sini. Coba kita diperhatikan. Ini ada tanda panahnya muncul, panah hitam ke bawah. Setelah itu muncul, baru kita klik. Nah, kalau belum muncul dia tak mau tuh. Nah, tapi udah muncul dia baru bisa. Lalu kita geser panah kursor kita. Ini yang gerak-gerak ini kan kursor namanya nih, sahabat. Nah, ini kita klik. Nah, kita tahan. Lalu kita geser mouse kita sambil menahan yang kita klik tadi, klik kiri ya sahabat ya, bukan klik kanan. Kita geser sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti itu. Itu juga yang ini kita geser. Bisa di blok, bisa kita langsung saja. Kalau udah mahir itu mudah aja tuh. Dan nampak tanda panah tambah hitam ini, bisa langsung diklik tahan, klik tahan, klik tahan, klik tahan, lalu digeser. Nah, gitu. Ini juga kita ketengahkan, caranya kita blok lagi ini. Kemudian kita klik center. Kemudian ini harusnya berada di tengah-tengah ini, melompat pagar kolom KB ini. Kita klik di sini, kemudian kita geser mouse ke kanan supaya dia melompat ke sini. Kita klik merge dan center. Nah, ini karena kebetulan sama juga dia yang harus kita lakukan, maka kita klik aja pointer, format pointer ini. Salah, posisinya di A18. Selanjutnya yang ini kita ketik seperti biasa, kita ketik seperti ini, lalu di enter. Jangan lupa sahabat ya, setiap selesai lalu di enter. Ini kita simpan. Oke, sebagai tabel sudah terlihat seperti ini. Ini nanti kita akan memakai rumus-rumus jumlah-jumlah ini. Jadi untuk cara mengetahui caranya ini, cara merumuskannya ini, kita akan bisa dilihat. Nah, bisa dilihat di video kami sebelumnya. Nanti akan kami bikinkan linknya
di bawah video. Oke, sahabat Binuang Channel, bagaimana cara nanti membuat rumus-rumusnya ini? Bisa dilihat di video kami yang kami tampilkan linknya di bawah deskripsi video ini. Oke, kalau ada yang bertanya silakan bertanya di komen, ketikkan di komen. Kemudian jangan lupa subscribe, like ataupun share dari video kita ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.